17 Agustus sebentar lagi guys. Tapi hati-hati. Akhir-akhir ini ramai sekali Londo Ireng. Londo Ireng yang memprovokasi warga agar tidak merayakan 17 Agustus. Saya paham apa yang sedang dihadapi oleh warga Indonesia sekarang, paham. Tapi tidak segitunya bro. Kita menghargai hari kemerdekaan 17 Agustus tuh ya. Hari kemerdekaan Indonesia itu kita harus menghargai. Harga mati. Bahkan kalau ada Anda, hei Londo Ireng di hadapan saya pukul kau. Berani-beraninya memprovokasi orang-orang supaya tidak merayakan hari kemerdekaan Indonesia tercinta ini. Biadab kamu. Wahai Londo Ireng dimanapun kamu berada, saya tantang Anda. Ada yang minta ujung-ujungnya minta turunkan presiden dan lain sebagainya. Dalam hal ini bro, Kang Deddy Mulyadi membela Prabowo lah. Ini semakin seru saja, mari kita tonton pada video berikut ini. Check it out. Kayaknya emang bener deh, kita ini harus ganti rakyat. Dan kayaknya cuma di negara kita doang deh, menjelang hari kemerdekaannya, rakyat-rakyatnya justru membuat provokasi. Kalian boleh benci kepada pemerintah, tapi jangan kepada negara. Kalian boleh lupa dengan para pejabat yang ada di bangsa ini, tapi jangan lupa dengan sejarah yang ada di negara ini. Mungkin saat ini beberapa oknum pejabatnya hanya memikirkan diri sendiri dan menyelamatkan keluarganya. Tapi perlu diingat, para pahlawan terdahulu mendirikan bangsa ini, meninggalkan keluarganya, menumpahkan darahnya. Kita boleh kecewa, tapi jangan sampai memprovokasi orang lain untuk membenci apa yang kita benci. Mengajak orang lain untuk tidak merayakan 17 Agustus, yang dimana itu adalah peringatan kemerdekaan bangsa ini. Pada pagi hari ini, atas nama pemerintah Provinsi Jawa Barat, saya menyampaikan permohonan maaf pada seluruh masyarakat Jawa Barat apabila masih ada anak Jawa Barat yang tidak bersekolah SD. Masih banyak anak Jawa Barat yang tidak bisa meneruskan SMP karena tidak punya seragam. Masih banyak anak Jawa Barat yang berhenti sekolah karena ketidakmampuan biaya. Maka dari itu adalah dosa besar yang kita pikul bersama. Seluruhnya harus terevaluasi dengan baik. Tidak boleh. Berpuluh-puluh tahun, Republik Indonesia merdeka, baru kali ini ada war tiket untuk melihat langsung perayaan HUT RI di istana. Hebat kalian ya, semua dijadikan bisnis. Ada juga muncul hoax segitunya ya. Istana cari uang, pemerintah cari uang dengan mengadakan war tiket untuk hadir dalam perayaan 17 Agustus di istana. Padahal war tiket yang dimaksud itu semua gratis. Cepat-cepatan aja buat dapat tiket agar bisa hadir dalam perayaan 17 Agustus di istana karena tempatnya terbatas. Tapi dengan tega, saya yakin itu juga dengan sengaja memframing kemarahan. Ini manual book-nya kan manual book yang sama. Manual book memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat. Manual book untuk memanipulasi emosi masyarakat. Dan manual book untuk merusak rasa percaya masyarakat terhadap institusi. Tahu nggak, puluhan ribu buruh sebenarnya sudah menyiapkan aksi di depan gedung DPR pada 10 Agustus kemarin. Tapi beberapa hari sebelum tanggalnya tiba, aksinya justru ditunda. Kenapa bisa ditunda? Salah satu hal yang menarik adalah sebelum aksi itu berlangsung, DPR sudah lebih dulu membuka ruang komunikasi dengan perwakilan buruh. Memangnya komunikasi seperti apa yang sudah dilakukan oleh DPR? Koalisi buruh yang terdiri dari 18 konfederasi dan 157 federasi serikat pekerja sudah menyerahkan draft RUU Ketenagakerjaan hasil rembukan mereka. Setelah itu, sejumlah fraksi DPR seperti PKS, PKB, PDIP, Gerindra, dan Nasdem merespon dengan membuka ruang dialog dan menampung masukan. Jadi bisa dibilang suara mereka sudah didengar ya sebelum turun ke jalan. Ya, dan ini yang menurut saya menarik. Aspirasi tidak harus menunggu sampai puluhan ribu orang memenuhi jalanan baru kemudian mendapatkan respon. Tapi berarti tuntutan buruh sudah selesai? Ya belum, aksinya aja yang ditunda, bukan tuntutannya yang dicabut. Pembahasan RUU Ketenagakerjaan juga masih berjalan sampai sekarang. Berarti poin pentingnya bukan demonya ya, justru proses komunikasinya. Ya, jadi ketika ada aspirasi besar, respon yang cepat dan ruang dialog yang terbuka bisa membuat persoalan dibicarakan lebih awal. Tidak harus ada demo besar. Nah, respon cepat dari DPR seperti ini sih yang diharapkan masyarakat, ya kan? Ya, setidaknya ruang dialog sudah dibuka sebelum aksi 10 Agustus berlangsung, dan dalam demokrasi, kemampuan mendengar aspirasi secara cepat adalah sesuatu yang sangat penting. Tinggal kita lihat hasil akhirnya dong berarti. Betul, karena ukuran keberhasilannya bukan sekedar aksi ditunda, tapi apakah aspirasi buruh benar-benar masuk ke dalam pembahasan dan menghasilkan aturan yang mereka perjuangkan. Oh, gitu. Kayaknya emang bener deh, kita ini harus ganti rakyat. Dan kayaknya cuma di negara kita doang deh, menjelang hari kemerdekaannya, rakyat-rakyatnya justru membuat provokasi. Hari kemerdekaan itu kan identik dengan hari yang penuh kebahagiaan, keceriaan, kebersamaan. Orang-orang mengadakan lomba, pengibaran bendera, baris berbaris, gerak jalan, pawai, dan sebagainya. Tapi di sisi lain ada seonggok manusia yang nggak tahu diri, alias Londo Ireng, yang tidak mau hari kemerdekaan kita tahun ini berjalan dengan lancar dan hikmat. Dengan membuat konten provokasi, mengajak demonya demo menurunkan presiden dan wakil presiden. Kalian tuh paham gak sih makna kemerdekaan? Belajar sejarah gak sih? Tahu nggak dulu gimana perjuangan para pahlawan kita memperjuangkan kemerdekaan yang kita rasakan hari ini? Dan sekarang kalian nodai, kalian kotori makna perjuangan dan kemerdekaan yang telah mereka beri kepada kita. Dan yang paling miris
mirisnya lagi, ini terjadi di masa pemerintahnya Pak Prabowo. Dan semuanya ini terjadi tidak lain dan tidak bukan karena Al-Abah Al-Megdi Al-Julidi itu kalah saat nyapres kemarin. Dan kekalahan itulah yang menjadi penyebab keluarnya dampak-dampak negatif yang kita rasakan dan kita lihat pada hari ini. Dan saking inginnya mereka itu membuat kerusuhan dan kekacauan di negara kita ini, apalagi di bulan ini, tapi di saat mereka ingin membuat rusuh tapi nggak ada bahannya, mereka memprovokasi pakai video lama. Bahkan kemarin ada akun-akun bodong yang bikin konten demo palsu, terus mereka kasih caption seolah-olah itu video demo yang baru. Tapi lucunya habis itu mereka marah-marah karena demo itu nggak diliput media, nggak masuk TV. Intinya mereka marah nggak diberitain ya. Gimana mau diberitain? Gimana mau masuk media? Ya demonya juga nggak ada. Alias demo bayangan, demo abal-abal, demo fiktif. Dan juga para warga yang tinggal di dekat lokasi demo itu, ya mereka mengkonfirmasi kalau emang demonya nggak ada. Nah jadi intinya ya kalian itu nggak usah ngebodoh-bodohi kami. Yang namanya kejahatan dan keburukan itu pasti akan terungkap. Begitu juga dengan kebaikan, pasti akan menunjukkan jalannya sendiri. Dan gimana sekarang kalau saya bilangnya berita demo hoax yang kalian bikin ini tuh pengalihan isu. Pengalihan isu dari apa? Ya dari ini. Dan berita seperti ini tertutupi oleh berita hoax yang kalian bikin itu. Kan kalian kalau demo tuh selalu bilang gini, kami nggak butuh makanan bergizi gratis, kami tuh butuhnya pendidikan gratis. Nih udah ada. Tapi sayangnya berita seperti ini tuh nggak nyampe ke kalian. Karena algoritma dan FYP konten kalian itu isinya demo doang. Kalau nggak demo ya tentang abahnya yang mau nyapres. Tapi terakhir pesan dari saya, kalau nanti ada emang demo dari kalian yang isi demonya ingin menurunkan presiden dan wakil presiden yang sekarang ini, itu tidak akan pernah terjadi karena itu tidak akan bisa kalian lakukan. Alias itu adalah perbuatan yang sia-sia. Apalagi presidennya diganti Abah Anies, itu lebih nggak bisa lagi. Jadi ada ajakan mengibarkan bendera merah putih setengah tiang di tanggal 17 Agustus nanti. Mari kita tolak, mari kita hargai perjuangan pahlawan bangsa. Jangan jadi pengkhianat bangsa hanya karena benci dengan pemerintah. Silakan benci dengan pemerintah, tapi jangan lecehkan perjuangan para pahlawan. Kalian boleh benci kepada pemerintah, tapi jangan kepada negara. Kalian boleh lupa dengan para pejabat yang ada di bangsa ini, tapi jangan lupa dengan sejarah yang ada di negara ini. Mungkin saat ini beberapa oknum pejabatnya hanya memikirkan diri sendiri dan menyelamatkan keluarganya. Tapi perlu diingat, para pahlawan terdahulu mendirikan bangsa ini, meninggalkan keluarganya, menumpahkan darahnya. Kita boleh kecewa, tapi jangan sampai memprovokasi orang lain untuk membenci apa yang kita benci. Mengajak orang lain untuk tidak merayakan 17 Agustus, yang dimana itulah peringatan kemerdekaan bangsa ini. Nasionalisme itu adalah kecintaan kepada negeri, bukan kepada para pejabat dan juga para pemerintah. Kita bisa ubah pemerintah ke depannya, tapi tidak bisa mengubah sejarah yang sudah pernah terjadi. Salam. Coy, kata gue, minggu depan itu bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Indonesia. Kayaknya di kita itu udah gak aneh, setiap Agustusan pasti selalu ada lomba. Jadi di Thread itu lagi ramai tentang orang-orang yang menyuarakan keresahannya tentang iuran Agustusan. Maksudnya indis ekonomi ya. Tuh, ditarikin iuran buat perayaan 17 Agustus 100.000 itu mahal buat suami yang kerjanya ngojol dan gue IRT. Bisa buat beli beras 5 liter sama telur sekilo. Katanya curhat IRT dengan penghasilan pas-pasan bahkan kadang kurang. Tuh, terus ini ada lagi yang lebih parah. Katanya di tempatnya itu kalau yang punya usaha dimintain sebesar 500.000. Maksudnya yang punya kontrakan atau kosan gitu ya. Tuh, BTW mertua punya kosan cuma 5 pintu dan sumber penghasilannya dari situ. Ibarat gaji UMR tiba-tiba dipajak 500.000. Dipikir punya hasil kosan tuh tabungan ya, duitnya diendapin gitu. Seenaknya majak warga yang duitnya cuma dipakai pesta Agustusan. Tuh, tapi ini juga ada POP dari panitia Agustusan. Dia tuh nyeritain katanya kalau di RT-nya itu cuma ada 45 kakak. Sedangkan budget Agustusannya itu 14 juta. Jadi kalau 45 kakak ditarik 100.000 per kakak itu nggak nutup ke 14 jutanya. Katanya dia juga sebagai panitia itu bingung mau nutup budgetnya dari mana gitu kan. Tuh, terus ada lagi yang komen, sebetulnya 17-an ini kayak pesta nikah, tinggal mampunya gimana. Mau di gedung dengan undangan 1.000 orang atau pasang tenda di rumah atau cukup acara syukuran dengan tetangga terdekat. Kalau memang nggak mampu, kenapa mesti dipaksakan? Acara syukuran nikah aja sakral, bisa disesuaikan kemampuan. Ini acara 17-an cuma buat hura-hura, masa nggak lihat kemampuan warganya? Kadang jadi miris dengarnya. Tuh, terus ada juga yang bilang SDM rendah masih sukanya hura-hura, situasi ekonomi lagi tidak baik. That's the point menurut gue. Tuh, ada juga yang bilang nggak pasang bendera, nggak ikut apapun, negara lagi carut-marut gini kok pada mau pesta-pesta, belum merasa merdeka katanya. Terserah mau dibilang apa. Jujur, sebagai WNI, saya juga merasa belum merdeka. Indis ekonomi pemasukan tidak sesuai dengan harga yang ada di pasaran. Gila-gila banget harga pangan saat ini itu udah nggak sesuai dengan pemasukan yang aku punya. Minyak mahal, beras mahal, telur, ayam, apalagi semenjak ada MBG semuanya jadi naik teingku naon. Dan gak tahu kenapa ya, Agustusan kali ini tuh kayak nggak kerasa vibes-nya. Entah karena jiwa nasionalnya yang hilang atau karena merasa kenapa ya kayak gini-gini terus. Menurut aku negara kita itu dijajah oleh sesama bangsanya sendiri nggak sih? Maksudnya kok udah merdeka hampir puluhan tahun tapi makin kesini masyarakatnya makin susah dan makin melak. Jadi kalau ditanya
kapan Indonesia merdeka? Nanti ketika masyarakatnya sudah merasa stabil dengan kehidupannya, ketika pendidikannya ditanggung oleh negaranya, kesehatannya juga ditanggung dengan baik oleh negaranya, ketika tidak ada lagi kejahatan di negaranya, ketika tidak ada lagi koruptor di negaranya. Jadi sepanjang masih ada hal-hal yang seperti itu terjadi di Indonesia, berarti negara kita belum merdeka. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye-bye.